Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Kita bersua lagi di monolog Enar Asa Channel, edukasi, inspirasi, solusi, dan bersama saya Enar Asa. Saudaraku, ini tadi Mbak Enar habis berkegiatan untuk ikut mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia ataupun juga pidato daripada Ketua MPR RI dan juga Ketua DPR RI dalam sidang paripurna atau sidang istimewa tahunan dari Gedung Senayan ya, tapi kita mendengarkannya dari Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah bertempat di Jalan Pahlawan nomor 7 Kota Semarang. Yang ingin Mbak Enar sampaikan kepada saudara adalah apa saja yang tadi kita bisa saksikan bersama dari layar kaca sebetulnya, dan itu bisa kita diskusikan karena apa yang disampaikan dalam agenda tadi sangat-sangat penting sekali bagi kita untuk ikut sama-sama bahu-membahu dalam mengisi kemerdekaan di 79 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saudara, PR masih sangat banyak seperti disampaikan tadi oleh Bapak Bambang Susatyo selaku Ketua MPR RI. Apakah kita sejauh ini telah maju ataukah justru sebaliknya kita itu mundur dalam perjalanan panjang Republik Indonesia tercinta ini pasca kemerdekaan di tahun 1945. PR tentang kedaulatan pangan misalnya nanti ke depan tidak sebatas hanya ketahanan pangan untuk menghindari adanya krisis pangan di masa depan. Kemudian tadi juga disinggung mengenai digitalisasi yang sudah pesat ataupun bagus dalam perkembangan kemajuan bangsa, akan tetapi masih menyisakan ketimpangan di daerah timur. Sebagian wilayah timur masih belum sepenuhnya terjangkau akan adanya atas adanya digitalisasi yang kita nikmati seperti keterbukaan informasi publik, layanan apa serba digital. Namun persoalan mengenai cyber itu juga menjadi PR kita ke depan karena teknologi makin pesat, makin maju. Kalau kita hari ini telah mengenal adanya matra darat, laut, udara, ada TNI, Angkatan Darat, kemudian Angkatan Udara, Angkatan Laut, kita juga perlu juga keamanan dalam matra baru yang akan dirancang, yaitu matra cyber, khusus mengenai urusan cyber ataupun digitalisasi tersebut. Kemudian di bidang lingkungan, pekerjaan baru tentang emisi gas dan sebagainya masih sangat panjang perjalanan agar kita mampu untuk bisa mengolah hasil kekayaan alam maupun anugerah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan lingkungan yang luar biasa kondusif bagi Indonesia ini. Kita pensuplai oksigen dunia kalau melihat dari kita negara Khatulistiwa yang punya hutan sangat luas ya kan. Kemudian PR-nya untuk ke depan bukan sebatas pada hilirisasi ya untuk hasil alam, hasil tambang seperti nikel dan juga hasil bumi lainnya, melainkan juga masih ada perlu untuk diberikan peningkatan lagi di bidang lingkungan secara umum. Apalagi kita masih memiliki PR tentang adanya ibu kota Nusantara, sehingga kita mestinya bahu-membahu, tidak semata-mata saat ini sebagian besar masih menyaksikan, tapi PR-nya adalah bagaimana dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah 79 tahun ini kita mampu sama-sama untuk memajukan kehidupan bangsa nantinya. Kemudian saudara, disampaikan juga bahwa IKN nanti ini menjadi simbol dan tekad kemajuan bangsa untuk melangkah ke depan. Setiap sila itu merupakan petuah, setiap sila dari Pancasila mengajarkan bahwa setiap kebijakan nantinya yang dihasilkan oleh pemangku kebijakan itu bisa menjadi kebajikan. Jadi bijak dan baik, kebijakan yang wise, kebijakan yang bijak begitu, bukan policy yang sebatas policy, melainkan policy ataupun kebijakan yang bisa menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian disampaikan bahwa PR kita ke depan, PR ke pemimpinan
presiden mendatang terpilih, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto dan juga wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, adalah bagaimana sama-sama kita gotong royong untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 dengan modal Indonesia yang sudah seperti saat ini, sudah seperti hari ini dengan plus dan minusnya itu. Bagaimana nanti ke depan keberlangsungan untuk menuju Indonesia yang lebih baik, maju dan bermartabat. Kurang lebih itu yang disampaikan oleh Bambang Susatyo selaku Ketua MPR RI. Dan kemudian sambutan kedua disusul atau dilanjutkan oleh Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR RI kita, dan beliau adalah sosok ataupun figur perempuan pemimpin ya yang dimiliki bangsa Indonesia. Seperti kita silam pernah memiliki seorang presiden, yaitu Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, yakni presiden kita dulu, presiden ke-5 ya, presiden ke-5. Betul ya, presiden ke-5, presiden ke-4-nya Gus Dur, dan ke-5 Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Dan saat ini kita juga memiliki pemimpin perempuan, yaitu anak dari beliau, yaitu Ibu Puan Maharani. Dan tadi disampaikan banyak sekali apa yang disampaikan beliau ini merepresentasi, kalau Enar melihatnya itu merepresentasikan sebagai apa ya, memberikan unek-uneknya rakyat, karena kritikan banyak sekali disampaikan beliau dalam sepanjang pidato yang beliau sampaikan. Beliau menyampaikan bahwa salah satunya bahwa konstitusi hari ini telah menyebut semua setara dalam hukum, tapi dalam praktiknya tidak semua orang bisa merasakan itu. No viral, no justice. Beliau menyampaikan bahwa ketika hari ini tidak viral, tidak ada keadilan, harus viral dulu. Padahal itu merupakan PR dari negara untuk memberikan adanya keadilan, kesetaraan di bidang hukum dan juga di bidang lainnya. Kemudian Ibu Puan juga menyoroti perihal media sosial. Hari ini yang bisa membolak-balikkan sesuatu, orang baik terkesan tidak baik bisa, orang tidak baik malah menjadi terlihat baik, yang benar jadi salah atau sebaliknya. Sehingga keberadaan media sosial menyambung dari apa yang disampaikan Bapak Bambang Susatyo tadi, jika memang negara perlu memiliki matra baru, matra cyber untuk keamanan bidang cyber ataupun digitalisasi kita, agar kita juga memiliki sumber informasi yang baik, kemudian teknologi juga bisa terakses dengan bijak. Memang layak sih ada matra cyber nanti ke depan. Tadi juga disampaikan bahwa kita perlu lagi, ini baru sebatas sedang direncanakan adanya haluan negara. Dulu kan kita punya GBHN, garis besar haluan negara, dan hari ini sedang disusun lagi sedang direncanakan oleh para pemangku kebijakan, para petinggi kita yang ada di MPR RI untuk merumuskan tentang garis haluan negara tersebut sebagai pokok-pokok ataupun arah guidance, arah besar bagaimana bangsa ini memiliki pijakan selain pada landasan konstitusional dan juga landasan ideal negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan falsafah hidup Pancasila, yang mana kita memiliki 5 sila Pancasila sebagai warisan dari founding fathers kita, ideologi bangsa yang merepresentasikan masyarakat Indonesia saat ini. Ya sederek, kemudian sebelum saya menyampaikan bahwa apa saja yang disampaikan Bapak Haji Joko Widodo dalam kesempatannya dalam sidang MPR tersebut, untuk menyampaikan apa saja yang beliau telah kerjakan selama 10 tahun dan 5 tahun terakhir ini bersama Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, saya izin menyampaikan pandangan bahwa sederekku, hari ini ketika Indonesia sudah memiliki umur barunya di 79 tahun Republik Indonesia ini berdiri, tantangan besar masih menanti kita, bahwa kita selaku warga negara Indonesia yang baik harus bahu-membahu, harus gotong royong semua pihak, baik dari pemerintahnya, dari masyarakatnya, dari semuanya saja yang merasa memiliki negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk turut mensukseskan baik itu program pemerintah, baik itu juga kritik untuk bisa membangun konstruktif ke depan lebih baik lagi dari semua unsur, barangkali dari unsur partai politik,
dari unsur LSM ataupun pihak-pihak terkait lain untuk bahu-membahu membangun, mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan semangat untuk makin baik lagi ke depan dengan nilai-nilai, value yang kita miliki, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, kemudian landasan yang kita miliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, kemudian bagaimana arah bangsa ini ke depan, bagaimana negara Indonesia ini bisa menjadi negara maju, harapannya menjadi Indonesia emas di 2045. Banyak hal PR besar yang harus kita kerjakan untuk mengisi kemerdekaan kita ke depan ini Steriku. Jadi harus bahu-membahu antar sesama warga negara, baik apapun rasnya, apapun maksudnya apapun sukunya, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, bahwa kita adalah satu nusa, satu bangsa, kita satu naungan di negara kesatuan Republik Indonesia ini, sebagaimana telah direbut, perjuangkan untuk kemerdekaan ini oleh para pahlawan kita tercinta yang harus gugur, yang memberikan nyawanya, memberikan semua pengorbanannya hingga bisa merebut negara kesatuan Republik Indonesia ini dari tangan penjajah. Saatnya kita bisa bahu-membahu untuk mewujudkan Indonesia emas ke depan 2045. Dan disampaikan juga beberapa hal yang penting lain, bahwa dulu saudara ingat tentang zaman Orde Baru di kepemimpinan Bapak Soeharto. Dulu kita punya ada namanya pelita ya, ada repelita, rencana pembangunan 5 tahun ya, kemudian pembangunan 5 tahun, bahkan yang pembangunan jangka panjang 25 tahun. Ini dari pidato yang disampaikan tadi oleh Bapak MPR tadi yang pertama, yaitu Bapak Bambang Susatyo, menyampaikan juga bahwa pembangunan nanti harus berkelanjutan, harus sustainable. Jadi tidak terpengaruh juga satu pembangunan republik ini berbatas dari satu kepemimpinan atau masa jabatan yang ada. Kalau presiden kita kan 5 tahun sekali, jangan sampai program itu selesai kemudian tidak dilanjutkan ataupun tidak diteruskan oleh pemimpin setelahnya. Jadi harapannya nilai-nilai positif yang sudah pernah ada di waktu itu dalam kepemimpinan sebelumnya bisa diambil, diteruskan untuk kepemimpinan selanjutnya. Jadi salah satunya barangkali persoalan IKN atau Ibu Kota Negara ini, di mana ini kan pembangunan yang sangat jangka panjang yang sudah telah dirintis, dimulai oleh Bapak Presiden Joko Widodo saat ini, sehingga itu PR sekali agar ke depan tidak kemudian IKN ini menjadi satu wadah ataupun satu simbol kemegahan saja, melainkan itu menjadi keseluruhan dari program-program yang dimiliki Indonesia, bagaimana IKN ini merepresentasikan dari tidak sebatas menjadi wadah ataupun simbol ditempatkan di satu pulau ya di Kalimantan, melainkan nanti ini juga bisa menjadi awal pijakan Indonesia ke depan dalam menuju Indonesia emas di 2045 itu. Kemudian tadi dalam pidato kinerja Presiden di periode 2019-2024, Bapak Jokowi menyampaikan bahwa alhamdulillah 10 tahun ini beliau sebagai Panglima Tertinggi Republik bersama wakil beliau yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin telah membangun peradaban baru, yaitu Indonesia sentris, tidak sebatas Jawa sentris bagaimana yang sudah-sudah, bahwa pembangunan ini dirintis dari pinggiran. Ada 1,9 juta meter jembatan, kemudian jembatan desa, 6.000 km jalan nasional, 43 bendungan besar, 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru dan sebagainya, 361 triliun untuk anggaran di Kartu Indonesia Sehat yang digunakan, layanannya lebih dari 92 juta pasien. Kemudian juga ada sekitar 20 juta siswa penerima beasiswa dari penerima beasiswa, kemudian 10 juta keluarga penerima menikmati layanan dari program Keluarga Harapan. Dan juga beliau sampaikan bahwa 70 tahun sudah Indonesia kemudian 70 tahun lebih sudah Indonesia kemudian memiliki
Undang-Undang KUHP sendiri. Sebagaimana kita tahu, Undang-Undang KUHP yang lama merupakan undang-undang warisan dari kolonial, undang-undang warisan dari Belanda, dan alhamdulillah kita telah memiliki Undang-Undang KUHP baru. Hari ini meskipun masih sangat debatable, Undang-Undang Omnibus ataupun Cipta Kerja telah juga dimiliki yang harapannya bisa meringkas ataupun mensimplifikasi daripada kurang lebih 80 undang-undang yang lain agar terintegrasi. Kemudian prestasi dari para perempuan parlemen juga khususnya telah menggagas kemudian mensahkan undang-undang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual khususnya yang diperuntukkan kepada para perempuan dan juga anak. Kemudian masih banyak ya PR-PR ke depan yang kemudian Bapak Haji Joko Widodo menyampaikan bahwa PR selanjutnya akan diberikan tongkat estafet pada bulan Oktober besok kepada Presiden terpilih yang baru, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto. Bapak Haji Prabowo Subianto adalah ketua umum kami dari Partai Gerakan Indonesia Raya, di mana saat ini Mbak Enar menjadi salah satu wakil ketua bidang dari Partai Gerindra di DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, dan saat ini juga Mbak Enar adalah tim ahli dari DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk bidang legislasi atau pembentukan peraturan daerah. Saudara, demikian monolog Enar Asa Channel kali ini yang harapannya ini bisa memberikan suntikan semangat dari saudara semua yang barangkali juga belum sempat untuk melihat pidato kenegaraan tadi, sehingga bisa dicermati apa-apa saja yang telah disampaikan Ketua MPR, Ketua DPR RI, dan juga Presiden 2019-2024 Bapak Haji Joko Widodo dalam menyampaikan laporan pertanggungjawabannya ya selama 10 tahun ini dalam sidang istimewa MPR yang tadi selepas dihelat dan bisa disaksikan oleh masyarakat umum lewat layar kaca. Kurang lebihnya Mbak Enar mohon maaf, dan Dirgahayu Republik Indonesia tercinta, 79 tahun semangat membangun negeri menuju Indonesia Emas 2045. Siapapun panjenengan, apapun latar belakangnya, agamanya, dimanapun panjenengan berada, dan juga lahir dari generasi berapa, X, Y, Z, Alpha, atau milenial, atau generasi-generasi yang sudah sebelumnya itu, mari kita bahu-membahu. Kalau kita warga negara Republik Indonesia, apa yang bisa kita berikan kepada negara kita? Kita bisa memberikan apa yang bisa kita miliki buat negara kita untuk mengisi kemerdekaan Republik kita tercinta Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, subscribe, dan dukung monolog Enar Asa Channel. Terima kasih. Bye.